Shalom saudara, kita teruskan ya pelajaran kita. Saya percaya saudara, kalau tujuh-tujuhnya sudah menjadi milik kita, tinggal kita praktekkan. Karena inilah benih yang kita terima. Dan di dalam pengembangan demi pengembangan, maka ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan buat kita. Amin. Yuk kita belajar lagi dari pilar atau tiang yang keenam. Tiang yang keenam itu apa? Apa yang kita akan terima? Yang kita terima adalah kepandaian. Setiap orang butuh kepandaian. Kenapa ada sekolah? Karena kita mengajarkan kepada anak-anak kita supaya menjadi pandai. Kenapa harus ada ujian? Ya karena supaya kita bisa naik kelas. Kita akan next level yang lebih tinggi. Itu butuh yang namanya kepandaian. Saudara, hari ini kita akan belajar tiang yang keenam, yaitu kepandaian. Kita baca di dalam Amsal Fatsal yang kelima ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan begini, "Hai anakku, perhatikanlah hikmatku," kata Amsal Soleman. Soleman mengatakan, "Hai anakku," dia ingin mengajar anak-anaknya, "Perhatikanlah hikmatku." Tetapi sangat-sangat sayang sekali bahwa anaknya tidak memperhatikan hikmat dan belajar kepandaian. Coba lihat di sini. "Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan." Saudara, Soleman ini benar-benar mengerti. Saudara, Soleman ini benar-benar merindukan anaknya bisa mewarisi sesuatu dari ayahnya. Tapi ternyata Rehabiam, anaknya tidak bisa mewarisi dan tidak mau belajar dari ayahnya. Sedangkan dia berpesan, "Anakku, perhatikanlah hikmatku." Sebenarnya kalau Rehabiam, dia itu benar-benar memperhatikan hikmat yang Tuhan beri buat ayahnya, dia akan lebih dari ayahnya. Tapi karena dia tidak mau memperhatikan hikmat ayahnya, dia jatuh. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Soleman terhadap anaknya, "Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan." Saudara, Soleman ini orang yang pandai dan banget pandainya. Oleh karena itu dia sering kali mengajarkan. Tapi yang diajar tidak bisa nangkap apa yang diajarkan. Berapa banyak saudara, saya kadang-kadang tuh berpikir begini. Gurunya sama, pelajarannya sama. Yang beda tuh muridnya. Kenapa dengan pelajaran yang sama, dengan guru yang sama, muridnya ada yang bodoh dan ada yang pandai. Bahkan ada murid yang begitu kreatif bisa melebihi daripada gurunya. Karena apa? Karena dia memperhatikan dan mengarahkan telinga. Saudara, saya banyak belajar dari ibu saya. Itulah yang membuat saya sampai seperti ini. Saya merasakan ini andil ibu saya sangat besar. Lebih daripada, mungkin lebih daripada 80 sampai 75%. Saya banyak belajar dari ibu saya. Kalau saya merasakan, kalau sedang ulang tahun saudara, saya selalu ingat sama ibu saya. Kalau saya merasakan Tuhan, saya kok bisa betah ya kalau duduk di dalam kamar doa berjam-jam. Saudara tahu gak sih bahwa saya itu sudah sekian tahun ditinggal suami. Dan saat itu anak saya sedang sekolah di luar negeri. Saya diberkati Tuhan saudara dengan rumah yang cukup besar. Dan saya tinggal sendiri. Tapi saya tidak pernah merasakan kesepian. Dan saya selalu betah untuk duduk dalam kamar saya. Karena dalam kamar saya itu ada satu ruangan yang saya pakai buat doa. Dan selalu saya ketemu Tuhan di situ. Saudara,
kalau saya merasakan, kenapa ya kok saya itu bisa betah doa? Kenapa ya kalau saya itu sudah duduk di situ sampai lupa dengan jamnya? Kenapa? Kalau saya mulai melihat dan melihat ke belakang apa yang saya rasakan, itu karena transfer daripada orang tua saya. Ibu saya adalah seorang pendoa yang setia. Dan tidak pernah dia itu lupa mendoakan anak-anaknya kalau sore hari. Saudara, saya masih ingat pada waktu saya masih kecil, transfer doa itu luar biasa banget. Belajar dari orang tua. Kalau sore ibu saya selesai daripada buka toko, tokonya sudah tutup sekitar jam 5, ibu saya masuk ke rumah dan mulai mandi-mandi. Dan sesudah itu apa yang dilakukan oleh ibu saya? Tiduran di kamarnya zaman dulu kan kamarnya ranjangnya itu besar ya. Ibu saya tidur di situ sambil baca firman. Saya suka nyusul sama ibu saya dan suka tidur di sebelah ibu saya. Nah, disitulah dia suka cerita bagaimana menjadi anak Tuhan. Ya. Nah, sesudah itu waktunya tiba, ibu saya itu doa. Waktu doa, saya bukan ikut doa, saya mah tiduran. Ibu saya doa, dia sujud sekali kalau doa. Dia nggak pakai tiduran loh doanya, pakai sujud. Walaupun di atas tempat tidur, tapi sujud. Saya tiduran di sebelahnya. Apa yang dilakukan oleh ibu saya? Dia mendoakan. Dia pertama kali mengucap syukur dan sesudah itu apa yang dilakukan? Dia mendoakan anaknya satu demi satu. Anaknya 10 loh saudara, saya anak yang ke-7. Tapi gak pernah lupa nama anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3, anak nomor 4. Disebutkan satu demi satu, itu ibu saya. Dan yang luar biasa, saya ingin sampaikan saudara, dia sebutkan satu-satu dan dikatakan sampai tentang jodoh-jodohnya itu didoain saudara. Itu ibu saya. Dan dia selalu mengatakan yang saya sangat terngiang di telinga saya ngomong. Tuhan, jadikan anak saya menjadi tentara-tentaramu. Menjadi alatmu sampai kedatanganmu untuk kedua kali. Saya sangat merindukan anak-anakku menjadi anak yang taat dan setia kepadamu. Saudara, itu setiap kali. Ya bagaimana saya tidak hafal akhirnya. Karena setiap sore saya mendengar doa yang seperti itu. Tanpa dia disadari. Pada zaman itu tuh belum ada penumpangan tangan. Saya tuh belum pernah ditumpangi tangan sama mama saya. Tapi ada transfer. Ada sesuatu yang ditransferkan roh doa dari ibu saya masuk dalam diri saya. Maka dikatakan, nak arahkan telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Kalau kita benar-benar mengarahkan, maka kepandaian itu akan ada. Saat kita dekat dengan orang yang pandai, maka transfer itu ada. Pada saat kita kumpul dengan orang yang suka berdoa, saudara akan mengalami transfer perkara ini. Sayang sekali Rehabiam gak bisa mewarisi akan hikmat dan kepandaian daripada ayahnya. Saudara tahu cerita tentang Aholiab? Ya. Kita baca di dalam Keluaran pasal 35 ayat 34. Ya. Kita lihat bagaimana pada saat Musa mau membuat sesuatu bait Allah, yaitu tabut, ada sesuatu yang terjadi. Aholiab dikatakan mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Keluaran pasal yang ke-35 ayat yang ke-34. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Saudara, hanya dari Tuhan kepandaian itu kita dapatkan.
Ayo kita terima tiang yang ke-6 ini dan kita minta, Tuhan berikan aku kepandaian seperti Kau berikan kepada Aholia. Beri aku kepandaian untuk saya boleh membangun hikmat ini untuk mengalahkan dunia, menaklukkan dunia dengan hikmat yang dari atas. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima tiang hikmat yang ke-6, yaitu kepandaian yang daripadamu. Kami terima Tuhan, dan kami percaya untuk menaklukkan dunia dibutuhkan kepandaian dalam segala bidang. Dalam bidang ekonomi, teknologi, media, apapun kami butuh yang dinamakan kepandaian. Saat ini kami terima tiang ini Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang menjadi penakluk dunia. Kami mau tancapkan seperti Aholia mendapatkan akan kepandaian yang daripadamu. Kami terima ini di dalam nama Yesus. Kami tancapkan dalam hati kami. Benih kepandaian masuk dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.